Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, maha esa, maha tunggal Allah. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, sallallahu, semoga rahmat Allah alaihi, tercurah limpahkan kepada Nabi, wasallama, dan keselamatan Allah, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wasahbihi, dan kepada para sahabatnya Nabi, wattabi'ina, dan seluruh yang mengikuti. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam kepada Nabi, fahadha, maka ini adalah kitab juz'un, bagian latifun, yang kecil, yang ringkas. Yassarahullahu ta'ala, semoga Allah memudahkannya. Kitab ini fima, menjelaskan tentang perkara-perkara yajibu, yang wajib, ta'allumuhu, untuk dipelajari, wa ta'limuhu, dan untuk diajarkan, wal amalu bihi, dan untuk diamalkan, lil khasi, bagi orang yang alim, wal ami, dan orang awam. Wal wajibu, dan adapun yang dimaksud dengan wajib menurut syara adalah ma, perkara, wa'adallahu, yang Allah telah menjanjikan, fa'ilahu, kepada pelakunya, bithawabi, dengan ganjaran, wa tawa'ada, dan Allah telah mengancam, tarikahu, kepada orang yang meninggalkannya, bil iqabi, dengan siksa. Wasamaituhu, dan aku telah menamai kitab ini sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi, dengan nama sulam taufik ila mahabbatillahi ala tahqiqi. As'alu, aku meminta, Allah, kepada Allah al-karimah, yang maha mulia, ayat ja'ala, semoga Allah menjadikan dalika, terhadap kitab ini, minhu, darinya, walahu, ikhlas karenanya, wa fihi, dan ada di dalam mahabbah kepadanya, wa ilaihi, dan kembali kepadanya, wa mujiban, dan menjadi sebab, lil qurbi wa zulfa, untuk supaya bisa dekat, ladaihi, di sisi Allah, wa ayyuwafiqo, dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, man, kepada orang, waqafa alaihi, yang mempelajarinya, lil amali, untuk mengamalkannya, bimuqtadahu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam kitab ini. Tsumma taraqi, dan semoga orang tersebut bisa naik derajatnya, bitawadudi, dengan diberikan rasa senang, bin nawafili, dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, liyahuza, supaya
dia mendapatkan hubbahu cintanya Allah, wa walahu dan pertolongan Allah. Pertemuan awal kita sudah membahas tentang muqaddimah, bahwa musannif memulai kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, syahadat, kemudian sholawat dan salam kepada Nabi. Selanjutnya kata musannif bahwa kitab ini adalah kitab yang ringkas. Kitab ini kitab yang kecil, tapi sekalipun ringkas, sekalipun kecil, materi yang disampaikan oleh musannif pengarang kitab ini luar biasa. Yasarahullahu ta'ala, semoga Allah memudahkannya, amin. Nah, beliau juga menyampaikan, menjelaskan kepada kita bahwa kitab ini menceritakan tentang perkara-perkara yang wajib untuk diketahui, diajarkan, dan diamalkan. Bagi siapa? Bagi semuanya, baik itu orang yang alim ataupun orang yang awam. Sehingga tadi cakupan perkara yang wajib untuk dipelajari, diajarkan, dan diamalkan itu adalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid, berkaitan tentang fikih, juga berkaitan tentang tasawuf. Kemudian musannif menjelaskan di dalam kitab ini bahwa yang dimaksud dengan wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bil thawabi wa tawa'ada talikahu bil iqabi. Baca sama-sama. Ma wa'adallahu fa'ilahu bil thawabi wa tawa'ada talikahu bil iqabi. Musyrif bareng-bareng 1 2 3. Kelas 9, 1 2 3. Ini wajib menurut syarak. Ada lagi wajib menurut akal, beda. Kalau wajib menurut akal itu kepada Allah. Wajib menurut akal bahwa Allah tersifati dengan sifat wujud. Wajibnya bukan wajib menurut syarat. Sebab kalau wajib menurut syarat kepada Allah, kalau Allah tidak tersifati dengan sifat wujud, maka Allah mendapatkan dosa. Kan ini mah bukan begitu. Tapi wajib di sini adalah wajib menurut syarat, menurut agama. Bahwasanya yang nama wajib itu kalau dilakukan, dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan mendapatkan dosa. Wasamaituhu sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Menurut musannif bahwasanya saya menamai kitab ini dengan nama Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Kemarin kita sudah jelasin makna Sulamat Taufiq artinya apa? Tangga untuk mendapatkan pertolongan ila mahabbatillahi, menuju cintanya Allah ala tahqiqi, secara pasti. As'alullah, kemudian musannif meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kitab ini dari Allah, ikhlas karena Allah, ada di dalam ridho dan cintanya Allah, serta kembalinya juga kepada Allah. Dan mudah-mudahan kitab ini menjadi sebab, bisa menjadi jalan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga juga Allah memberikan pertolongan kepada orang yang mempelajari untuk mengamalkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan kitab ini. Kemudian mudah-mudahan siapapun yang mempelajari kitab ini naik derajatnya dengan diberikan rasa senang, dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, supaya dia mendapatkan cintanya dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun pasal, yajibu wajib ala kafatil mukallafina,
kepada seluruh mukallaf, ad-dukhulu masuk fi dinil islami kepada agama Islam, waktu butuh dan menetap fihi di dalam agama Islam, ala dawami selamanya, wal izamuma dan melaksanakan taat tunduk patuh terhadap perkara lazimah yang telah diwajibkan alaihi kepadanya minal akami dari hukum-hukum syar'i. Dalam pasal ini musannif menyampaikan wajib bagi seluruh mukallaf. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Kalau mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau disebut mukallaf, mukallaf itu adalah akilun wa balighun. Jadi kalau antum nanti ditanya wajib bagi seluruh mukallaf, mukallaf itu apa Ustaz? Jawab bahwa mukallaf itu adalah akilun wa balighun. Kelas 9 apa yang dimaksud mukallaf? Akilun wa balighun. Kelas 8 apa yang dimaksud dengan mukallaf? Akilun wa balighun. Kelas 7 apa yang dimaksud dengan mukallaf? Akilun wa balighun. Akilun itu apa Ustaz? Orang yang akalnya sehat, tidak gila. Wa balighun dan sudah sampai pada usia balik. Laki-laki dan perempuan usia baliknya di usia 15 tahun sama. Tapi kalau sudah diawali umur 9 tahun untuk perempuan keluar darah haid, maka umur 9 tahun kurang 16 hari masa hijriah, maka sudah tidak harus menunggu 15 tahun, umur 9 tahun sudah balik. Begitupun kalau kalau laki-laki di umur 9 tahun sudah keluar mani, baik itu dengan jalan disengaja ataupun tidak disengaja, terjaga ataupun tidak terjaga, umur 9 tahun keluar air mani, tidak harus menunggu usia 15 tahun, umur 9 tahun sudah terkategorikan balik. Orang yang akalnya sehat kemudian sampai pada usia balik, maka tuntutannya adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Berarti kalau seandainya dia belum beragama Islam, kewajibannya, tuntutannya adalah dia bersegera masuk ke dalam agama Islam, wasubutu fihi dan menetap di dalamnya, ala dawami selamanya. Gak ada kewajiban sholat bagi orang yang belum beragama Islam, gak ada kewajiban puasa. Yang wajib itu adalah masuk ke dalam agama Islam dan menetap di dalam agama Islam selamanya sampai dia meninggal dunia. Itu kewajibannya. Sama kita yang beragama Islam wajib juga menetap dalam agama Islam selamanya. Berarti dalam hal ini supaya menetap dalam agama Islam, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan diri kita daripada keislaman, atau yang sering disebut dengan murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Dalam kitab Sulam Taufik nanti dijelaskan ada 3 jenis murtad. Yang pertama adalah murtad i'tiqadi, yang kedua murtad fi'li, yang ketiga murtad qauli, ucapan. I'tiqadi itu murtad keyakinan, seperti dia tidak meyakini adanya Allah. Yang kedua adalah fi'li, perbuatan, nyembah pohon, nyembah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, nyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu murtad. Yang ketiga adalah murtad qauli. Banyak sekarang, mohon maaf ya, artis-artis yang ketika bercandanya nggak karuan. Misalkan, oh dasar Nasrani, oh dasar Yahudi. Nyebutin Nasrani, nyebutin Yahudi kepada siapa? Kepada orang yang beragama Islam. Itu jatuh itu. Nyebutin misalkan, Beb, dasar anda Yahudi, gitu kan? Pertanyaannya, Habib posisinya agamanya agama Yahudi atau Islam? Nyebut Yahudi kepada orang yang beragama Islam, maka dia keluar daripada keislaman.
Kalau keluar dari keislamannya, habis itu amal pahala yang antum kerjakan. Maka hati-hati lisan ini ya. Banyak lisan yang mengeluarkan dirinya keluar daripada agama Islam. Kalau nggak tahu jangan sembarangan ngomongnya. Contoh misalkan, sholat buat saya nggak wajib, ngapain sholat? Udah itu keluar dari agama Islam. Kenapa coba? Karena dalam agama sudah jelas bahwa sholat hukumnya wajib. Kemudian tiba-tiba orang tersebut ngomong, sholat nggak wajib bagi saya. Atau sekarang orang yang nggak punya pacar hari ini, nggak gaul mens misalkan, ketinggalan, guys, hati-hati. Padahal dalam agama Islam pacaran itu hukumnya apa? Haram kalau belum melakukan akad pernikahan. Tapi pacaran kalau sudah melakukan akad pernikahan halal. Maka hati-hati supaya bisa menetap dalam agama Islam, maka harus diperhatikan hal-hal yang bisa mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Kemudian wajib juga wal izamu ma lazim alaihi minal ahkam, wajib juga melaksanakan mengikuti tunduk patuh terhadap yang telah diwajibkan daripada hukum-hukum syarat. Semua perbuatan yang kita lakukan terikat dengan 5 hukum syarat: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka wajib melaksanakan apa yang sekiranya diperintahkan oleh Allah, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu. Famima, dan diantara perkara yajibu yang wajib ilmuhu untuk diketahui, wa i'tiqaduhu dan untuk diyakini, mutlakun secara mutlak, wa nutqu bihi dan wajib untuk diucapkan fil hal pada saat itu atau sesegera mungkin, ingkana kafiran jika masih dalam keadaan kafir, wa illa kalau sudah dalam keadaan Islam, tapi sholati maka cukup dibaca di dalam sholat. Apa yang dibaca, apa yang diketahui dan diyakini, asyhadatani, yaitu 2 kalimat syahadat, wahuma, dan ada pun 2 kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya asyhadu, aku bersaksi, anna ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illallah, kecuali Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui, diyakini dan wajib diucapkan adalah membaca syahadatani, 2 kalimat syahadat bagi orang yang masih dalam keadaan kafir. Tapi bagi orang Islam yang dari semenjak kecilnya ibu bapaknya juga sudah Islam, maka dia tidak wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali di dalam sholat. Ketika di dalam sholat wajib membaca syahadat tidak? Kapan membaca syahadat? Pada saat tahiyat akhir. Kalau orang nggak baca syahadat di tahiyat akhir, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumina wa tawassalna bita'limna antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana ya Allah biha ya Allah biha ya
khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.